Oke, ketemu lagi di channel Solo English Center ya. Ya, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai how to make thesis statement ya. Lebih tepatnya lagi bagaimana kita mengembangkan paragraf 1 dari sebuah thesis statement. Saya kira membuat thesis statement itu tidak susah. Yang susah adalah bagaimana kita membuat satu paragraf utuh yang di dalamnya berisi thesis statement ya, itu yang susah. Karena biasanya kalau kita menyusun paragraf biasa, itu mudah saja. Contohnya begini, kalau misalkan kita membahas tentang sesuatu, maka biasanya topik sentence ada di awal, kemudian yang lain itu penjelasannya dia. Akan tetapi beda dengan thesis statement. Thesis statement itu merupakan suatu pokok pikiran dari keseluruhan paragraf, sehingga di paragraf tersebut dia belum membahas isi dari thesis statement itu. Nah, makanya itu dikatakan yang paling susah. Kalau paragraf 2, paragraf penjelas 2, 3, 4 itu gampang. Itu sama seperti paragraf biasa ya. Tapi kalau thesis statement itu berbeda, susah. Nah, bagaimana langkah-langkahnya kita perhatikan ya. Saya berikan contoh secara real nanti. Definisinya begini ya. Every paper you write should have a main point, a main idea or central message. Nah, di sini nanti ini terkait dalam penulisan essay ya. Sekali lagi essay bukan paragraf biasa. Jadi dalam essay itu biasanya dia tersusun dari 5 paragraf. Paragraf pertama itu adalah opening, berisi satu thesis statement. Paragraf 2, 3, 4 itu adalah body, penjelas dari thesis statement tersebut. Yang terakhir itu adalah closing. Nah, mengapa penting bagi kita untuk bisa menyusun thesis statement? Karena thesis statement itu merupakan pokok pikiran dari keseluruhan paragraf. Dari thesis statement lah itu nanti akan kelihatan orang tersebut mau membahas mengenai apa ya. Apakah dia membahas mengenai comparison contrast? Apakah dia membahas mengenai definition? Apakah dia membahas mengenai listing? Apakah dia membahas mengenai cause effect? Nanti akan terlihat jelas pada thesis statement yang dia buat. Ya, jadi penting bagi kita untuk bisa mengembangkan thesis statement. Dan itu merupakan bagian yang paling susah dari pembuatan sebuah essay. Nah, fakta-fakta thesis statement adalah dia merupakan inti dari sebuah essay seperti yang saya katakan tadi ya. Dari melihat thesis statement, kita akan langsung bisa membedakan kira-kira jenis essay apa yang akan ditulis oleh seseorang. Kira-kira dia mau menyampaikan apa, itu akan terlihat jelas di sana. Maka dibutuhkan kepiawaian dari seorang penulis untuk bisa menyampaikan dari kalimat pertama sampai muncul thesis statement itu secara runtut, kohesif, dan coherence. Nah, disitulah pentingnya latihan ya. Biasanya thesis statement itu diletakkan pada sebuah kalimat terakhir dari paragraf pertama ya, bukan kalimat pertama tapi kalimat terakhir. Dia merupakan bagian paling susah seperti yang sudah saya katakan tadi ya. Kemudian butuh waktu dan pembiasaan. Karena paling susah, maka pekerjaan essay, pekerjaan pembuatan thesis statement ini tidak bisa dikerjakan dalam waktu 1-2 hari. Butuh pembiasaan. Kalau di drilling, maka tidak mustahil kita akan piawai untuk membuat thesis statement. Seperti itu. Umumnya satu paragraf berisi 5 kalimat. Lah, karena 5 kalimat inilah salah satu hal yang membuat dia susah ya. Kenapa? Kalau terlalu sedikit, maka misalkan hanya 3 kalimat maka juga tidak pantas. Kalau sampai 10 kalimat juga terlalu panjang. Nah, karena dengan ada aturan yang tidak tertulis ini 5 kalimat, maka menjadikan dia menjadi sebuah penyusunan yang susah ya. Butuh pembiasaan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, tentukan tesis yang akan dibuat. Tesis saya kira semuanya bisa. Tidak susah untuk membuat tesis statement. Misalkan kita membuat comparison contrast, jelas dia akan membandingkan. Maka bisa kita buat perbedaan hidup di desa dan kota, perbedaan TV dan radio, perbedaan iPhone dan Samsung. Itu tidak susah membuat tesis statementnya. Yang susah adalah mengantarkan kita dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir pada paragraf pertama, yang bisa nanti membuat keseluruhannya itu masuk ke dalam tesis yang kita buat tadi. Itu yang susah ya.
Thesis statement mudah sekali. Yang susah adalah membuat keseluruhan paragraf. Tarik. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita tidak terbiasa atau yang masih blong sama sekali tentang pembuatan paragraf pertama, setelah kita menentukan thesis statement, karena itu di kalimat terakhir, maka kita tarik ke dalam topik yang lebih general. Bagaimana nanti akan kita latih ya. Kalau belum cukup, naikkan ke topik yang lebih general lagi. Kenapa demikian? Perlu kita ingat lagi bahwa tadi penulisan paragraf pertama itu ada sekitar 5 kalimat. Kalau memang kita tarik ke atas, itu ternyata baru 3 kalimat, berarti kan itu terlalu pendek paragrafnya ya. Kemudian perlu kita tarik lagi ke yang lebih general, maka ditarik lagi ke tingkat 2. Tapi kalau penarikan ke topik general 1 sudah cukup, maka ya cukup. Intinya jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh, sehingga nanti proporsi 5 kalimat itu bisa terpenuhi. Nah, ini tadi ya, jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Kenapa demikian? Kalau terlalu jauh, nanti paragrafnya itu bisa membengkak, bisa sampai 8 kalimat. Nah, itu nanti tidak bagus. Kalau terlalu pendek, nanti bisa hanya 3 kalimat, juga tidak bagus. Yang pas adalah 5 kalimat, itu sudah pas. Misalkan begini, kita punya thesis statement semacam ini. There are 3 main differences between backpacking and staying in hotel ya. Jadi kita akan membedakan antara backpacking ya sama staying in hotel. Nah, ini gampang. Kita menentukan thesis statement ini gampang. Yang susah adalah bagaimana cara kita menyusun kalimat pertama dari thesis statement ini. Nah, kan agak susah tuh. Mau kita bahas apa? Maka caranya begini. Kira-kira topik yang lebih besar dari backpacking dan staying in hotel ini apa? Ya, betul. Ini mengenai pemilihan tempat tinggal. Jadi kalau misalkan kita backpacking ataupun staying in hotel, maka itu terkait dengan ya ini ya, pemilihan tempat menginap gitu. Satu nginapnya di hotel, satu nginapnya neng sembarang kalir. Bisa ada pengalaman itu ada yang di bandara, karena beberapa bandara di luar negeri itu sudah menyediakan tempat menginapnya ya. Ada yang di emperan toko. Nah, itu yang lebih ruwet ya, lebih parah. Tapi ada juga. Ini yang berduit, ini yang bisa jadi punya duit tapi memilih pengalaman backpacking. Berarti topik yang lebih besar dari backpacking dan staying in hotel, kalimat sebelum ini kita bisa menyinggung tentang pemilihan tempat menginap, bahwa ada 2 cara tempat menginap, yaitu backpacking dan staying di hotel. Nah, itu kalimat atasnya. Nah, sebelum ini saya kira ini nanti belum sampai 5 kalimat ya, baru sampai mentok nanti 3 kalimat. Oleh karenanya perlu kita naikkan lagi. Kenapa sih kita butuh menginap? Kan begitu. Maka jawabannya adalah karena sedang traveling. Nah, saya kira kalau sudah naik 2 tingkat, ini rata-rata dari pengalaman saya, sebuah thesis statement kalau sudah dinaikkan ke 2 tingkat atasnya, itu nanti kira-kira sudah cukup untuk memenuhi 5 kalimat. Nanti dia tidak terlalu jauh, juga tidak terlalu dekat, cukup pas-pasan. Ini jadi rata-rata begitu ya. Kalau dari thesis statement, maka kita naikkan ke dalam 2 tingkat atasnya, maka nanti sudah cukup aman untuk membentuk 5 kalimat begitu. Nah, kita kemudian lihat bentuk komplitnya seperti apa. Apakah demikian? Nah, berarti dari penulisan tersebut, setelah kita menentukan thesis statement berupa perbedaan antara backpacking dan staying in hotel, maka paragraf tersebut bisa diawali dengan traveling. Tahu ya alurnya dari mana backpacking sama staying in hotel dengan traveling, karena kita naikkan ke 2 tingkat. Nah, kemudian ini contohnya ya. Wujudnya demikian. Jadi at the end, misalkan begini, traveling is a hobby which many people now enjoy ya. Traveling dulu kita bahasnya. It is a hobby which is becoming more and more popular as opportunities for travel become greater. Nah, these days there are several ways to travel around the world. Nah, ada beberapa cara untuk travel.
Two of the most common are backpacking and staying in hotel. Jadi begini ya, traveling, kemudian cara-cara melakukan traveling, kemudian caranya ada dua, yaitu backpacking dan staying in hotel. Dari sini kita masuk ke dalam thesis statement. There are three main differences between backpacking and staying in hotel, yaitu cost, comfort, and safety. Nah, bagian terakhir ini pilihan ya, mau dimasukkan monggo, enggak juga monggo, karena nanti yang ini akan kita bahas pada paragraf 2 cost, 3 comfort, 4 safety. Jadi ini boleh dimasukkan, boleh tidak. Yang mau saya sampaikan adalah ketika kita sudah menentukan thesis statement ini, kalau kita kesulitan langsung masuk ke dalam kalimat pertama, kita naikkan dulu ke topik yang lebih tinggi, yaitu adalah mengenai cara menginapnya atau travelnya, the ways of travel, yaitu ini. Kemudian travel kenapa? Traveling. Nah, gini ya. Jadi ini adalah sekilas cara pembuatan paragraf 1 yang berisi thesis statement. Ingat, thesis statement itu tidak susah, bahkan gampang. Yang susah adalah bagaimana cara kita membuat atau compose the paragraph consist of thesis statement, itu yang susah. Dari pengalaman saya, kita naikkan ke dalam dua tingkat topik itu sudah pas dan cukup. Nah, begitu kira-kira teman-teman ya. Kalau nanti masih ada kesulitan, silahkan ditulis di kolom komentar. Terakhir, arigatou gozaimasu. Minasan. Nah, oke. Terima kasih. Tetap semangat dan salam Solo English Center.